Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Pemirsa Net TV, kita kembali lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi. Selain makanan, tentu banyak faktor yang mempengaruhi tubuh menjadi lebar setelah lebaran. Nah, tentunya pemirsa, kita harus tingkatkan aktivitas fisik kita ya dan olahraga. Setelah lebaran, setelah sholat cenderung kita pulang ke rumah, makan makanan yang berlebihan dan akhirnya bisa memberikan dampak rasa ngantuk yang luar biasa. Nah, sebaiknya setelah sholat, setelah kita mengkonsumsi makanan yang secukupnya, ya sebisa mungkin kita melakukan aktivitas fisik. Misalnya kita tetap menyapu, ya, mencuci piring, mencuci pakaian, dan kemudian mengepel lantai. Nah, tentunya ini bisa membakar kalori. Nah, setelah itu dalam seharian kita juga tetap rutin melakukan olahraga yang sederhana saja. Misalnya senam pagi, kemudian bisa di sore hari mungkin jogging atau bersepeda di sekitar rumah, ya. Nah, lalu jika kita ingin berkunjung ke rumah keluarga, tentu harus dibatasi juga, soalnya masa pandemi ini kita dilarang bepergian jika tidak perlu. Namun mungkin keluarga terdekat kita bisa berkunjung, dan di situ kita tetap harus melakukan aktivitas, ya. Jadi jangan hanya duduk saja kemudian mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Nah, selain itu istirahat yang cukup, tidak stres, ya, karena tentunya dengan stres dan istirahat yang kurang, begadang itu bisa memicu sitokin inflamasi yang justru memperberat penyakit yang ada, pemirsa, ya. Oke, pemirsa, satu hal lagi yang harus kita ingat baik-baik, kita masih di masa pandemi. Kita masih di masa pandemi. Ulangi deh. 3, 2, 1. Oke, pemirsa, satu hal penting yang harus kita perhatikan baik-baik, kita masih berada di dalam masa pandemi. Jadi tentunya momen lebaran tidak menjadikan kita harus berkunjung atau silaturahmi ke seluruh keluarga, kerabat, dan teman-teman kita. Ya, sebaiknya ke keluarga yang terdekat saja. Kemudian kita harus tahu pula bahwa apakah keluarga yang kita kunjungi itu mengalami sakit atau tidak. Kalau sakit, tentunya kita tidak boleh berkunjung ke sana. Nah, baik pemirsa, beberapa hal tentang diet yang sudah kita bahas tadi pada intinya adalah jadikan makanan itu sebagai obat, bukan sebagai pelampiasan. Nah, makanan yang kita konsumsi saat lebaran sebaiknya pertama sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak boleh makan berlebihan, kemudian porsi yang kecil, lalu berhenti sebelum kenyang, perbanyak makan serat seperti buah, sayur. Sebaiknya makan buah dulu sebelum mengkonsumsi makanan utama. Jangan lupa perbanyak minum air putih, karena air putih mampu memperbaiki dan melancarkan metabolisme tubuh kita, sehingga zat-zat yang tidak berguna atau bersifat racun akan dikeluarkan melalui urin atau melalui ginjal. Jangan lupa pada masa pandemi ini tetap kita menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak.
Jika tidak ada perlu, tidak usah bepergian dulu atau bersilaturahmi ke mana saja. Baik pemirsa, satu hal lagi, jika menderita suatu penyakit dan butuh kontrol yang lebih lanjut ke dokter, setelah Lebaran tentunya tetap kontrol ke dokter. Jika ada obat dan suplemen yang diberikan, silahkan dikonsumsi. Dan ternyata kalau setelah Lebaran ada yang menderita keluhan seperti sakit perut, diare, muntah-muntah, ya, sakit kepala yang tidak tertahankan, nah sebaiknya tetap memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit yang terdekat. Karena pada masa pandemi ini saya kira pemirsa pada tahu semua sangat membatasi kunjungan ke rumah sakit. Namun jika keluhan tersebut terlambat ditangani, tentunya efeknya akan memberikan dampak yang tidak kita inginkan. Nah, untuk itu pemirsa, setelah Lebaran janganlah kita tidak mengontrol diri kita dengan kontrol makan yang baik, pola hidup yang sehat, ya, seperti tetap melakukan aktivitas fisik, olahraga, istirahat yang cukup, tidak begadang, kemudian melakukan hal-hal yang positif yang lainnya akan membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar setelah Lebaran. Pada akhirnya kita tidak akan masuk rumah sakit setelah Lebaran tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian informasi yang saya bisa sharing kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakim, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi', Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awali, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Ahad, Ya Malikul Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram.
يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله 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 يا الله يا ربي يا الله